Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ini satu uh, cryptocurrency HIDR, teman-teman ya. HIDR harganya sekitar 38.400-an H trade ya. Saya akan cek dulu apakah harganya betul karena ini menggunakan ini berbeda, teman-teman ya. Currency yang berbeda. Oke, teman-teman, ini kalau di hitungan saya ini nilainya adalah 273, teman-teman ya. Saya clear dulu, 2,73 dikali berapa ya? 14-an ya, 14.000. Itu nilainya sekitar 38 ya. Nilainya sekitar 38. Oke, berarti benar ya, teman-teman ya. Oke, benar. Baik, teman-teman, ini adalah HIDR, ini barang baru ya, barang baru. Saya nggak trading, teman-teman ya, saya cuman analisa aja karena ada permintaan juga. Saya akan lihat dulu daily ya, dailynya. Sebelumnya saya lihat dulu di sini Hedge Trade. Teman-teman kalau mau lihat silahkan langsung ke websitenya Hedge Trade ya. Kalau di sini urutannya di Coin Market Cap itu adalah di sekitar 215 rankingnya. Ini adalah token. Kalau yang mau belajar langsung saja ke websitenya. Ini HedgeTrade ya, masih loading. HedgeTrade Simplicity Trade Cryptocurrency on an easy to use ultra fast mobile app. Ini gunanya untuk apa? Teman-teman browsing aja sendiri ya. Withdraw your token from HedgeTrade version 2. Dia untuk apa sih? Social trading, low cost, bullet liquidity, targeting new customer and professional. Nah, saya tidak begitu detail di sini, teman-teman ya. Silakan browsing sendiri. Kalau kita lihat, dia berbasis kontraknya pada Ethereum. Kemudian kita akan lihat pergerakannya di bawah. Ini kalau kita lihat all itu berarti sejak dia pertama kali listing atau apa ya ini ya. Januari 2019. Jadi sebenarnya udah lama ini barang. Nah, pergerakannya nih kisarannya awalnya dari 2019 Januari itu 0, harganya 0,8. Jadi ini awalnya murah ya, seperti itu, terus sempat ke 2,8 dolar, turun lagi 1, kemudian naik lagi 1,8 dolar ya, turun terendahnya kemarin di 17 seperti itu. Kalau kita lihat year to date-nya saat ini sekarang sedang loading ya, teman-teman. Saat ini harganya lagi tinggi ya, teman-teman, di sekitar ini sebentar, saya nggak bisa mendekatkan dengan jelas, 2,7 sekian dolar ya. Harganya kalau dalam satu bulan dalam sebentar lagi loading. Kalau dalam 1 bulan aja, pergerakan 1 bulan ya seperti ini, sempat sideways lama terus kemudian lari. Kalau dalam 7 hari, oke, kita lihat dulu teman-teman, sabar ya. Dalam 7 hari juga sama, teman-teman. Sebenarnya ini 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Nah, itu tiba-tiba tanggal 6 itu berarti hari ini, teman-teman. Baru sehari langsung lari tinggi ya hitungannya. Oke. Teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat nih secara chart daily, kalau di data Indodax ini sebenarnya sih pergerakannya apa ya, teman-teman, dia cukup lebar. Cuman masalahnya ada banyak jarum seperti ini, teman. Nah, kemarin kan ada yang nanya juga, Pak, jarum itu artinya apa? Jarum ini kan daily chart, teman-teman ya. Daily chart ya artinya berarti kalau jarum seperti ini berarti pada saat dia hike, dia sempat hike tapi closing day-nya dia turun. Nah, seperti hari ini dia hike-nya di 55 ya, teman-teman, di sini 55. Tapi harga hari ini adalah, harga saat ini adalah 38. Nah, closing-nya masih besok jam 7 ya. Kalau kita lihat polanya, ketika dia hike seperti ini ada volume. Tetapi terus turun, nggak ada volume. Ketika dia hike
volume sebentar turun, volume sebentar turun, ada high nih 3 hari turun. Hari ini ada high-nya yang besar sekali dan turun. Seperti itu. Pak, terus kalau mau deteksi seperti ini gimana gitu? Kalau secara daily mungkin agak susah ya kalau kita lihat pola ya. Jadi saya di dalam trading barang, saham ataupun cryptocurrency, sebisa mungkin saya akan melihat pola dulu. Kalau dalam pola pergerakannya itu istilahnya kenaikannya cukup terpola, maksudnya naik terus ya ada istirahat sebentar, terus naik lagi ada istirahat sebentar gitu oke. Tapi kalau misalkan kenaikan hanya sehari 2 hari, biasanya saya nggak berani ambil ya teman-teman, karena ya walaupun dia mungkin ada kenaikan lagi seperti ini kan sebenarnya ada kenaikan lagi, tapi mungkin saya perlu menunggu waktu cukup lama seperti itu. Kalau ini kalau di analisa saya memang gini pergerakannya, kadang kalau pas lari ya lari. Ya kalau seperti ini kalau teman-teman kan kadang mikir gini, Pak, tapi kan beberapa beberapa kripto itu barangnya murah gitu loh. Kalau pas masih murah gimana saya beli? Sebenarnya tidak ada salahnya teman-teman koleksi ya ketika harganya murah, ketika dikumpulkan seperti itu. Tapi sabar nggak seperti itu loh. Karena kan kalau kita lihat nih dari sini dari masa sideways-nya teman-teman. Ini sideways kan seperti ini. Sideways panjang ini dari Februari sampai Maret, April diangkat. Seperti itu. Ini juga dari sini nih dari 19 Mei sampai diangkat lagi Juni. Seperti itu. Sebenarnya sama teman-teman. Mau di saham, mau di kripto juga sama. Ada pergerakan seperti ini, di saham juga sama. Jadi ada teman saya yang bisa ngumpulin, sabar kumpulin satu lot kalau di saham. Kalau di sini mungkin ya teman-teman ngumpulin ini harganya 38 ya. Enggak, waktu masih murah 17.000. Beli 17.000, 17.000, 17.000 misalkan gitu. Oh, pas dia harganya 39 jual semua. Kumpulin lagi akumulasi, jual semua. Nah, kalau seperti ini polanya sih, kalau saya kecenderungan kalau teman-teman memang suka barang-barang seperti ini, kumpulin saja pada saat adem. Jadi pada saat barangnya ini adem, kumpulin, pada saat naik buang, jual seperti itu. Di dalam daily sih kelihatan sih ketika dia habis konsolidasi dia naik terus turun lagi. Nah, kalau teman-teman mau dapat kondisi yang lebih detail itu bisa gunakan yang 4 jam. Nah, seperti ini 4 jam teman-teman bisa lihat. Seperti ini ya. Kalau kita lihat juga di volumenya, teman-teman bisa lihat nih volumenya. Nggak rata kan, ada naik, ada turun, tetapi ada semacam bentuk seperti pagar, tidak rapat ya. Nah, seperti itu. Kita lihat di dalam jam, 1 jam juga sama, teman-teman juga bisa lihat nih, jelas kan? Volumenya nggak rapat. Kalau saya pribadi, ya kalau teman-teman sabar sih ya silahkan. Kalau saya nggak sabar model kayak gini ya. 1 jam pun saya belum bisa mendapat gambaran teman-teman. Nah, kalau saya sekedar narik Fibonacci aja bisa sih teman-teman. Saya sekedar narik Fibo aja bisa. Fibo saya tarik dari dia mulai membuka trennya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini saya ambil Fibonacci-nya dulu. Saya langsung tarik aja dari sini. Ya, seperti ini. Jadi oke, yang bawah saya belum perlu, saya hapus ya. Oke, saya hapus dulu teman-teman. Nah, sebentar, sabar dulu teman-teman. Ini Fibo-nya saya bersihkan dulu. Oke, saya ganti ke right. Ya. Oke, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa dari awal tren saya anggap sebagai swing low sampai swing high-nya itu untuk hedge itu koreksinya udah sampai ke, jadi dia begitu sehari candle teman-teman naik koreksi langsung ke 38, yaitu dari 55 ke 45, kemudian dia ke 32, 38 retracement ke 39. Jadi awalnya high-nya di 355, terkoreksi langsung di sini nggak pakai apa-apa langsung turun teman-teman, jadi langsung ke 23 retracement di 45, terus ke 38 di 39, terus ke nggak kuat ke 38, tujuannya biasanya ke area 61. Bener teman-teman, area 61 apabila teman-teman take profitnya di 38. Sebenarnya secara teknikal udah masuk semua ini teman-teman. Oh, ini saya akan berikan gambaran lebih jelas di 15 menit ya. Oke, saya kembali dulu, lupa saya ke 1 jam. Jadi pada saat dia mulai trending, ini MACD line
trending, MACD sinyalnya trending, histogramnya trending. Dan secara indikator up, secara volume up, secara harga up, sebenarnya memang semuanya inline. Oke, saya bersihkan teman-teman. Nah, sekarang saya akan bawa ke oke, sebentar saya cek rekaman. Oke, saya akan bawa ke time frame yang lebih pendek, 15 menit teman-teman ya, supaya saya bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman yang lebih jelas. Seperti ini. Oke, saya tarik dari awal tren ke sini. Nah, ya seperti ini ya teman-teman. Ini kalau saya jelaskan nih awal trennya naik nih, MACD naik, signal naik, kemudian histogram naik, volume naik, harga naik. Teman-teman lihat di sini MA 5, 20 dan 200 jaraknya saling jauh, artinya dia trending sekali sampai terjadi dead cross di sini. MA 5, dead cross MA 20 di sini teman-teman. Ya, di situ. Nah, saya jelaskan lagi tentang koreksi ya. Jadi ketika satu barang itu naik, teman-teman, saya udah nggak perlu Fibo anunya, MACD-nya. Saya jelaskan tentang koreksi. Saya bersihkan dulu. Nah, ini awal tren di sini. Saya tarik ke sini. Nah, ini barang ketika dalam 15 menit ini dia naik. Nah, teman-teman mesti lihat kalau candlenya dia mulai koreksi, teman-teman tarik aja. Teman-teman mulai tarik Fibo-nya dari awal swing low-nya sampai dia mulai koreksi. Teman-teman dapat yang namanya garis trend. Garis trendnya sebentar, saya pakai ini aja, garis trendnya ini. Ya, ini adalah garis trendnya. Nah, kalau teman-teman di sini FOMO, fear of missing out, dan teman-teman hajar kanan di sini, teman-teman nyangkut. Kalau teman-teman ngelihat ini ya, apa bentuk-bentuk koreksi di time frame yang lebih pendek tentunya. Ini padahal udah pendek loh teman-teman, ini udah 15 menit. Tapi koreksi ini cepet nih dia, langsung ke dari sini puncaknya swing high, dia langsung koreksi. Nah, teman-teman tarik dari swing low ke swing high, teman-teman akan ketemu retracement 23, itu titik koreksi pertama. Dapat nggak? Dapat, langsung koreksi ke 38,2 atau di 39, dapat nggak? Dapat. Nah, di sini mantul ke atas ya, mantul ke atas, stop ketemu 23 retracement atau 45, turun lagi teman-teman, turun lagi, bahkan nih sempat ke 50. Nah, di dalam ilmu Fibonacci teman-teman ya, kalau satu kripto, satu saham, satu forex nggak kuat di area 38, tutup di area 38, di bawah 38, maka tujuan koreksi berikutnya bisa langsung ke 61. Kecapai nggak? Kecapai 61 di sini ya. Kalau sudah lewat dari 61, kita hanya pasrah pada price action. Price actionnya itu nanti candlenya mau stop di berapa ya, kita lihat ada tahanan seperti ini, ada tahanan seperti ini. Tetapi kalau dari 61 retracement ada candle perlawanan dan dia bisa mantul dari retracement 61, terlihat juga dari harganya menguat dari moving average 5, maka target minimal jualan teman-teman di 38. Jadi kalau koreksinya tadi nggak kuat di 38, maka koreksinya akan ke 61. Kalau 61 ada pantulan di situ, maka kalau mantul dari 61, target jualan atau target kenaikan minimal sampai ke 38 retracement. Nyampe nggak? Nyampe. Dan di sini 38 retracement teman-teman, ini menjadi area resistan dalam berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 15 menit. Jadi dia sudah 1 jam 15 menit menjadikan itu sebagai resistan. Kalau dia tidak kuat, maka supportnya ada di 35, lalu ada di 30.000 ya. Kalau saat ini resistannya masih di 39.500 dan nanti ada di 45. Seperti itu teman-teman update saya untuk Hedge IDR. Semoga analisa singkat ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, saya lupa tadi saya sampaikan bahwa teman-teman mesti berhati-hati adanya orang ya yang ini teman-teman.
mengatasnamakan MS Trade dan melakukan titip dana trading, teman-teman mesti berhati-hati. Saya tidak melakukan itu semua. Yang kedua juga saya tidak menerima konsultasi trading, teman-teman. Jadi ada yang ngaku-ngaku di komen seperti itu, nomor WA-nya nomor Amerika, itu bukan saya. Kemudian hati-hati adanya channel grup palsu. Teman-teman mesti berhati-hati. Apalagi bagi teman-teman pengguna Telegram yang baru, teman-teman mesti mengset security-nya supaya tidak mudah di-add ke channel lain. Istilahnya dibajak, teman-teman masuk ke channel-channel yang nggak jelas seperti itu. Jadi di-set ke Telegram teman-teman supaya tidak bisa di-add sembarangan sama orang. Saya udah ada settingannya sebenarnya supaya teman-teman tidak bisa di-add. Nanti silakan teman-teman search aja di Telegram channel saya. Saya hanya ada di MS Trade and Invest di atas tuh, teman-teman. Dan sebenarnya ada komunikasinya di Telegram Group, cuman saya lagi sibuk, teman-teman, lagi saya nonaktifkan dulu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.